Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dalam pelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Baik, langsung saja. Yang pertama, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kita lihat slide selanjutnya, yaitu mengenai profil saya. Nah, ini profil saya. Di situ sudah ada nama lengkap saya, yaitu Veronica Kurniasari SPD. Kemudian saya ditempatkan di unit kerja SMP S. Sabilur Rasyad, Kendal. Di SMP Sabilur Rasyad, saya mengampu mata pelajaran matematika, atau saya sebagai guru mata pelajaran matematika. Kemudian alamat lengkap saya ada di Jalan Raya Utama Timur, RT 7 RW 5 Waleri, Kendal. Nah, itu sedikit dari profil saya. Oke, kita langsung lanjutkan saja ke slide yang selanjutnya. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai rangkuman materi bab peluang. Jadi kita sudah mempelajari bab peluang sampai selesai, sampai dengan frekuensi harapan. Dan sekarang kita akan mempelajari rangkuman materinya ya. Kita lihat pada slide selanjutnya apa saja yang ada dalam materi rangkuman peluang ini. Oke. Selamat datang dalam pelajaran matematika ya. Pada slide selanjutnya Bapak sudah sampaikan bahwa kita akan mempelajari mengenai rangkuman materi peluang. Nah, sebelum kita mereview rangkuman materinya, di sini ada sedikit kata-kata mutiara untuk kalian. Prestasi bukanlah suatu kebetulan, dan impian tidak akan pernah menjadi kenyataan tanpa kerja keras. Semoga sedikit kata-kata tersebut dapat memotivasi kalian untuk selalu belajar dengan giat di rumah, dengan tetap mematuhi protokol 3M. Baik, ini dia yang pertama, rangkumannya. Di sini ada ruang sampel. Di mana ruang sampel itu ada 4 macam kejadian yang sudah kita pelajari, yaitu yang pertama, kejadian melambungkan satu buah dadu isi 6. Maka ruang sampelnya dilambangkan dengan huruf S besar. S sama dengan kurung kurawa 1, 2, 3 sampai dengan 6, maka NS-nya atau banyaknya ruang sampel ada 6. Kemudian kejadian melambungkan satu koin. Ruang sampelnya yaitu ada angka dan gambar. Karena ada 2 macam, maka NS-nya atau banyaknya ruang sampel ada 2. Kemudian kejadian melambungkan sebuah dadu dan koin. Ya, ada 2 macam barang, dadu dan koin. Maka ruang sampelnya yaitu ada 1, A, 1, G, dan seterusnya sampai dengan 6, G. Maka NS-nya atau banyaknya ruang sampel yaitu ada 6 dikali 2, hasilnya yaitu adalah 12. Kemudian kejadian melambungkan 2 buah dadu. Maka
ruang sampelnya ada 1,1 sampai dengan 6,6. Didapatkan NS-nya atau banyaknya ruang sampel yaitu 6 dikali 6. Hasilnya adalah 36. Di situ sudah saya jelaskan keterangannya, di mana S besar itu adalah ruang sampel keseluruhan. Kemudian untuk NS-nya itu adalah banyaknya ruang sampel atau jumlahnya dari keseluruhan ruang sampel tersebut. Begitu ya. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini ada contoh dari contoh soal dari ruang sampel. Contohnya seperti ini. Jika sebuah debu dilemparkan, maka banyaknya anggota ruang sampelnya adalah, kita selesaikan, kita cari dulu, yaitu ruang sampelnya S. S-nya adalah 1 sampai dengan angka 6 karena debu. Kemudian NS-nya berarti dari angka 1 sampai dengan 6 itu ada berapa macam angka? Kan ada 6, maka NS-nya 6. Jadi banyaknya anggota ruang sampel tersebut adalah ada 6. Begitu ya. Yang selanjutnya di sini ada peluang empiris. Di situ sudah ada sebuah tabel, yaitu ada lemparan ke 1 sampai dengan lemparan ke 10 beserta dengan mata dadu yang muncul. Lemparan pertama mata dadu yang muncul 4, lemparan kedua mata dadu yang muncul 6, sampai dengan lemparan ke 10 mata dadu yang muncul ada 3. Nah, contoh soal peluang empirisnya seperti ini. Sebuah dadu berisi 6 dilemparkan sebanyak 10 kali. Lalu kemungkinan hasil eksperimen tersebut dicatat dan disajikan pada tabel seperti di atas. Nah, untuk penyelesaian pembahasannya kita lihat pada slide selanjutnya. Nah, ini penjelasan dari contoh soal peluang empiris ya. Jadi cara membaca tabel frekuensi yang ada pada slide sebelumnya tadi sudah saya jelaskan ya. Mata dadu pertama muncul pelemparan pertama muncul mata dadu 3. Pelemparan kedua muncul mata dadu 1, dan seterusnya sampai dengan pelemparan ke 10. Kemudian peluang empiris suatu kejadian tersebut dapat dirumuskan, yaitu PA sama dengan NA dibagi N besar. Dengan keterangannya sebagai berikut. NA-nya itu adalah banyak kejadian A, kemudian N besar itu adalah banyaknya percobaan atau eksperimen yang dilakukan. Jadi peluang empirisnya untuk masing-masing mata dadu tadi itu adalah 3/10, ada 1/10, dan seterusnya. Seperti itu ya. Kenapa per 10? Karena pelemparannya sebanyak 10 kali. Oke, yang selanjutnya di sini ada peluang teoritis. Jadi peluang empirisnya untuk masing-masing mata dadu yang tadi ada 3/10 dan seterusnya sampai dengan berapa tadi ya, 1/10, dimana dengan NS-nya adalah ruang sampel yang memuat semua titik sampel kejadian yang mungkin terjadi. Itu jadi peluang empiris dan peluang teoritis itu saling berkaitan erat ya, atau saling berkesinambungan begitu.
Nah, ini untuk contoh soal dari peluang teoritis. Peristiwa melemparkan sebuah dadu diperoleh sebagai berikut ini. Ruang sampelnya ada 1 sampai dengan 6, sehingga NS-nya yaitu ada 6. Nah, karena setiap sisi dadunya berkesempatan semuanya muncul 1 kali, maka P1 sama dengan P2 sama dengan P6 juga, yaitu 1/6. Begitu ya. Nah, ini yang selanjutnya ada frekuensi harapan. Frekuensi harapan ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, dimana frekuensi harapan ini dilambangkan dengan FH sama dengan peluang A dikali dengan N, disimbolkan boleh juga EA sama dengan PA dikali N. N itu banyaknya kejadian atau eksperimen yang dilakukan. EA itu sama dengan FH atau frekuensi harapan kejadian A. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai frekuensi harapan, ini sudah saya sajikan, yaitu contoh soal di mana sebuah dadu dilemparkan 24 kali jika A-nya adalah kejadian muncul mata dadu prima ganjil. Tentukanlah frekuensi harapan munculnya kejadian A tersebut. Nah, penyelesaiannya berarti ruang sampelnya yaitu S 1 sampai dengan 6, NS-nya 6, dan kejadian yang diminta adalah bilangan prima ganjil. Dari dadu tersebut yaitu ada angka 3 dan 5, maka NA-nya ada 2, sehingga diperoleh peluangnya atau peluang kejadian A-nya itu adalah 1/3. Maka kalau PA-nya sudah ketemu, bisa digunakan untuk mencari frekuensi harapan kejadian A, yaitu PA dikali N. PA-nya 1/3 dikali 24 kali kejadian, maka 1/3 dikali 24 hasilnya 8. Jadi frekuensi harapannya adalah 8. Begitu ya. Oke, itu adalah rangkuman materi dari bab peluang. Apabila ada beberapa materi yang masih belum dipahami atau kurang dipahami atau ada pertanyaan, boleh silahkan langsung ditanyakan ke Bu Pero ya. Oke, cukup sekian, itu saja rangkuman materi bab peluang yang dapat saya sampaikan. Baik, pertemuan kali ini Bu Pero akhiri. Bu Pero cukupkan terlebih dahulu. Kita lanjutkan materinya pada pertemuan selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.